Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat keluarga dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini cuman pengen ngasih tahu sama teman-teman ini. Kita belajar bareng ya. Belajar bareng kalau kita memiliki radio ICOM 2N, IC 2N. Kadang itu kalau volume ini dibesarkan itu ada suara kruk gitu, Nah, kalau dipelanin enggak suaranya, kalau mukanya pelan bagus, tapi kalau separuh lebih ada suara kruk gitu. Nah, mudah-mudahan ini kita sama-sama belajar lah itu supaya permasalahan kita di radio transceiver ICOM IC2N ini bisa jadi bagus ya. Yang pertama kadang itu ya seperti ini. Ini saya punya gambaran ini satu perangkat mesinnya radio ICOM 2N. Ini kan blok receive. Blok receive ini dia dikendalikan tegangannya dikendalikan regulator ini. Ini tadinya itu pakai transistor C562. C562 itu sama yang ini ya, buat tegangan apa ini? Nah, C562 buat tegangan IC amplifier speakernya ini juga buat regulator receive dan transmit TX-nya. Biasanya ini kalau sudah diganti transistor 7805 itu penyebabnya biasanya gitu. Kalau regulatornya ini sudah tidak asli, sudah diganti 7805, biasanya ada kendala di volume ini. Kalau dikerasin jadi kruk, kalau dipelanin enggak, kalau pelan enggak, kalau kenceng gitu. Nah, ini 7805 mungkin tegangannya kurang stabil dan kurang naik ya mungkin. Kalau enggak punya aslinya, transistor regulator aslinya, mungkin ini 7805 dinaikkan dikit lah. Kadang itu kaki emitor groundnya 7805 ini dikasih dioda supaya bisa naik setengah volt, 5,5 volt lebih tinggi. Jadi untuk modulasi audio receive-nya biar linear ya. Setelah itu kalau mungkin ini bisa disempurnakan pakai IC regulator yang aslinya, pakai C562, terus kita setting di IF ini untuk receive. Kita pakai tray ini diputer kanan kiri, cari audio penerimaan kita, cari audio sebagus mungkin, cari yang paling bagus, kenceng dan linear, keras dan linear, suaranya bening gitu ya. Kalau ini untuk modulasi ya, modulasi pengiriman atau TX. Nah, ini untuk modulasi RX, suara penerimaan. Kalau ini buat receive, kita setting satu-satu, cari sinyal yang terkecil, nanti kita putar satu-satu buat pemeka. Ya, kemungkinan bisa dicoba sendiri-sendiri di rumah kalau mungkin ada yang kendala seperti itu. Ini saya punya 2N ini malah belum bisa ngelok PLL
PLL, blok PLL ini belum bisa ngelok. Jadi dialnya ini tidak sesuai sama frekuensi TX RX nya. PLL nya masih trouble, belum dibenahi, belum disempurnakan. Ya mungkin kita belajar bareng lah ya, kadang bisa betul ininya atau yang lainnya juga terkait semuanya di dalam pengaturan nguprek-nguprek radio seperti ini. Harus teliti juga, ada tegangan 5 voltnya nih, di sini juga ada tegangan untuk shiftnya. Kalau mungkin suaranya nggak linear, suaranya serak-serak, penerimaan kita udah bisa bagus tapi nggak linear, mungkin ya filter resipnya ini. Setahu saya, sepengalaman saya itu filter resip kalau penerimaan kita nggak linear, serak-serak seperti bleset, seperti tidak serobit gitu, tidak satu frekuensi, geser setengah kase. Mungkin dari filter resipnya ini juga bisa. Kalau kristal matinya itu kita nggak bisa resip, bisa kristalnya. Kalau nggak bisa menerima TX nya sesuai dial, tapi RX nya nggak bisa ya, kadang ya kristal 10,24 kristalnya ini. Ya pernah terjadi kesalahan juga ini, kapasitor kecil ini dia konslet karena kaki ini sama ini yang positif, ini negatif. Kalau di tester harus ada tegangannya 5 volt, ini ground, ini plus. Ya pernah terjadi kendala, cuman sepele, kapasitor ini konslet, jadi ini tidak ada tegangannya. Kok nggak ada tegangannya, kenapa? Ternyata kapasitor ini konslet. Nah, lepas terus bisa menerima, bisa merisip. Kalau ini regulator buat IC speaker, amplinya, speakernya, regulator di sini. Kadang kan ada yang sequel ditutup masih noise, sequel ditutup masih noise, masih ada ngesos gitu. Kadang di regulatornya, bisa juga di dioda ini, bawahnya ada dioda ini ya, pernah itu penyetabil tegangan 3 voltnya itu ya. Sebetulnya ya memang ICOM IC2N ini simple, tapi kendala-kendala kerusakan sepele kalau nggak teliti ya memang bikin mumet. Ya sering kali juga mengalami kendala yang aneh-aneh, masih kurang teliti untuk membenahi seperti ini. Ya ini cukup dulu ya, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kepingin belajar bareng lah. Kita belajar bareng ya, nanti bisa sharing apa yang belum tahu, bisa tanya-tanya,
kadang pun saya sering tanya-tanya sama temen, jadi kepengin tahu, ya sedikit mengerti cara-cara membenahinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.